Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Andi Wibowo akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu materi tentang struktur teks prosedur. Nah, lalu tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat memahami struktur teks prosedur. Kita hanya fokus pada strukturnya aja dan akan membahas strukturnya saja. Selanjutnya, di sini ada struktur teks prosedur. Ada 4. Yang pertama tujuan, lalu yang kedua bahan, yang ketiga alat, lalu yang keempat adalah langkah-langkah. Nah, yang pertama tujuan. Tujuan biasanya berisikan tentang tujuan apa yang akan kita buat. Misalkan cara membuat bubur dengan mudah. Nah, biasanya di dalam sebuah teks prosedur, di samping ada judul terlebih dahulu, ada kalimat tentang tujuan. Nah, di sini itu yang pertama. Lalu yang kedua, bahan. Nah, bahan-bahan ini biasanya bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat sebuah bubur. Misalkan kita butuh beras, lalu kita butuh air juga, mungkin butuh kaldu sebagai penambah cita rasa bubur itu. Nah, biasanya di sini di dalam teks prosedur, posisi kalimat bahan itu ada di bawah kalimat tujuan. Contohnya di sini ada judul, lalu di sini ada kalimat-kalimat tujuan, lalu di bawahnya. Nah, ini kalimat bahan. Nah, itu contoh yang kedua. Lalu contoh yang ketiga adalah alat-alat. Nah, alat-alat ini biasanya yang digunakan untuk membuat sebuah bubur, yaitu ada kompor, panci, atau spatula, atau alat-alat yang lainnya yang diperlukan untuk membuat sebuah bubur. Biasanya kalimat alat-alat ada di bawah kalimat bahan-bahan. Contohnya, yang pertama ada judul, lalu ada kalimat tentang tujuan-tujuan, lalu ada bawahnya lagi ada kalimat-kalimat bahan-bahan, lalu yang di bawahnya lagi ada kalimat alat-alat yang diperlukan. Lalu yang keempat, langkah-langkah. Biasanya ini ada langkah-langkah seperti rebuslah atau tuangkan, campurkan, dan yang lain-lainnya. Itu adalah contoh langkah-langkah. Biasanya di dalam teks prosedur, kalimat langkah-langkah itu berada paling bawah kalimatnya. Tadi yang pertama ada judul, lalu kalimat tujuan, lalu ada kalimat bahan-bahan, lalu ada kalimat alat-alat, lalu yang terakhir ada kalimat langkah-langkah. Itu adalah contoh struktur teks prosedur untuk membuat bubur dengan mudah. Lalu kesimpulannya adalah sebuah teks prosedur haruslah dibangun dengan menggunakan struktur yang sudah ditetapkan, karena sebuah struktur menjadi pondasi agar teks prosedur mudah dipahami. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga materi ini bisa kalian pahami. Terima kasih.